Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini saya kedatangan 3 unit SSD dari Team Group lagi. Ya dikarenakan kemarin kan Team Group mengirimkan 1 unit RAM gamingnya yaitu T-Force Extreme ARGB itu kan, yang udah saya pasang juga nih di komputer pribadi saya gitu kan. Jadi kali ini Team Group mengirimkan 3 unit SSD-nya yang bakal saya review terpisah. Dan di video kali ini juga saya akan mereview 1 unit SSD dari salah satu yang dikirimkan dari Team Group itu, yaitu Team Cardea Zero Z330. Nah, SSD Team Cardea Zero Z330 ini adalah sebuah SSD yang menurut saya sangat unik. Ya dikarenakan memang SSD Cardea Zero Z330 ini menggunakan sistem cooling yang berbeda dengan lainnya gitu loh cuy. Sistem cooling yang digunakan ini bukan heatsink yang tebel-tebel, melainkan ini adalah sistem heatsink yang sangat tipis sekali dan mampu mendinginkan SSD Cardea Zero Z330 ini dengan sangat bagus gitu loh sistem pendinginnya gitu. Dan memang sistem pendingin yang digunakan oleh Team Group ini sudah dipatenkan langsung oleh Team Groupnya sendiri gitu. Jadi memang ya menurut saya ini adalah SSD NVMe yang sangat unik sekali gitu loh. Nah, jadi di video kali ini tuh saya diberi kesempatan oleh Team Group untuk mereview produknya, yaitu SSD Cardea Zero Z330. Untuk unit yang saya pegang ini berkapasitas 256 GB. Jadi SSD Cardea Zero Z330 ini ada 3 SKU bre. Yang pertama itu 256 GB paling rendah, yang kedua itu adalah 512 GB, dan yang ketiga adalah 1 TB dengan kecepatan yang berbeda-beda pastinya. Itu untuk kecepatannya, untuk read-nya sendiri sekitar 1700 MB per second, sedangkan untuk write-nya sendiri di sekitaran 1000 MB per second. Sedangkan untuk kapasitas yang 512 GB itu untuk kecepatan read-nya itu berkisaran 1800 MB per second, sedangkan untuk write-nya sendiri sekitaran 1500 MB per second. Nah, untuk yang kapasitas 1 TB ini lebih kenceng lagi Pak. Untuk read-nya sendiri di 2100 MB per second dan untuk write-nya sendiri di 1800 MB per second. Jadi makin besar kapasitas yang kalian gunakan atau yang kalian beli, itu speed yang ditawarkan semakin kencang juga gitu loh cuy. Nah, untuk TBW-nya sendiri itu masing-masing kapasitas mempunyai TBW yang berbeda-beda. Untuk kapasitas yang paling rendah yaitu 256 GB itu mempunyai TBW sekitaran 200 TB. Sedangkan untuk yang 512 GB itu mempunyai TBW sekitaran 400 TB. Nah, yang paling tinggi 1 TB itu mempunyai TBW sekitaran 600 TB. Jadi memang makin tinggi kapasitas yang kalian beli atau yang kalian gunakan itu TBW-nya makin besar juga gitu loh coy. Nah, untuk ukuran atau dimensinya sendiri itu ya sama ya, dengan lebar 22 mm dan panjangnya di 80 mm. Ya samalah untuk dimensinya atau ukurannya dengan SSD M.2 kebanyakan gitu loh bre. Nah, SSD Team Cardea Zero Z330 ini adalah SSD M.2 NVMe yang unik karena memang SSD ini tuh udah ada heatsinknya, di mana heatsinknya itu terbuat dari material khusus yaitu grafin dan copper cooling. Jadi memang ada 2 sistem pendingin atau cooling ya bre ya. Jadi di sini pas saya baca sendiri di Wikipedia, grafin sendiri itu adalah lembaran metal yang bisa didesain setipis mungkin dan seringan mungkin yang diklaim mampu menjaga suhu dengan baik ya. Nah, kalau kalian lihat lapisannya ini ada 2 sebenarnya bre. Lapisan atas itu terbuat dari grafin yang tadi udah saya sebutkan, dan lapisan paling bawah itu terbuat dari copper cooling gitu lah. Jadi memang tim sendiri tuh udah klaim bahwasanya dengan menggabungkan grafin dan copper cooling ini dapat menghasilkan suhu yang lebih dingin 9% dibandingkan dengan NVMe SSD yang tanpa heatsink gitu loh bre. Jadi memang dengan menggunakan cooling, grafin, dan copper ini ya suhu yang dihasilkan ya bisa lebih dingin lagi lah gitu. Jadi nanti kita akan tes gimana sih emang yang diklaim oleh Team Group beneran gitu kan. Nah, untuk controller yang digunakan sendiri adalah SM2263XT dengan 4 chip NAND yang tertanam menggunakan tipe TLC atau 3 layer cell, yang mana speed write dan read-nya sendiri tuh nggak secepat yang menggunakan tipe MLC atau multi level cell. Tapi usia pada TLC ini makin bagus ketika size yang digunakan tuh makin besar gitu. Jadi makin besar size yang kalian gunakan, usianya akan makin panjang atau makin bagus gitu loh bre. Jadi sekarang kita langsung aja pasang SSD Team Cardea Zero Z330 ini ke sistem yang saya gunakan atau sistem touch band yang saya gunakan. Ya udah pasti untuk spesifikasinya menggunakan AMD Ryzen 5 1600 dengan motherboard ASRock B450M HDV yang udah mempunyai interface M.2 PCIe Gen 3x4. Jadi memang bisa dipasangkan si SSD Team Cardea Zero Z330 karena memang menggunakan interface M.2 NVMe PCIe Gen 3x4. Jadi memang ya untuk performa yang dihasilkan bakal lebih maksimal lagi. Untuk pengetesan pertama udah
pasti kita tes Crystal Disk Mark ya. Di sini saya bandingkan dengan SSD M.2 yang saya gunakan, tapi ini masih SSD M.2 SATA ya, jadi belum NVMe gitu ya. Udah pasti speed yang dihasilkan pasti lebih rendah dibandingkan dengan SSD tim Cardia Zero Z330 ini. Untuk read-nya sendiri udah pasti Cardia Zero Z330 ini tembus sampai 1934 MB per second. Yang diklaim oleh tim grup sendiri itu cuma 1700. Ini lebih dari 1900, jadi memang gokil sih ya. Dan untuk SSD yang saya gunakan yaitu Toshiba 512 GB ini, untuk read-nya sendiri itu cuma tembus sampai 549 MB per second. Jadi memang kalau nggak salah 4 kali lipat lebih kenceng ya dibandingkan dengan SSD M.2 biasa gitu loh. Nah untuk rate-nya sendiri, SSD tim Cardia Zero Z330 itu tembus sampai 1199 MB per second, dimana klaim dari tim grupnya sendiri itu cuma 1000 MB per second. Jadi memang ya performanya malah di atas kertas gitu kan ya beda. Sedangkan untuk rate-nya sendiri untuk SSD Toshiba yang saya gunakan ya, itu cuma tembus 277 MB per second. Jadi memang 6 kali lipat lebih kenceng dibandingkan dengan SSD M.2 biasa gitu ya, menggunakan interface SATA gitu. Oke, selanjutnya di benchmark HDTune. Di sini untuk rata-rata transfer rate-nya itu untuk Cardio Zero Z330 itu tembus sampai 1472 MB per second. Sedangkan untuk SSD M.2 Toshiba yang saya gunakan itu cuma tembus 337 MB per second ya. Jadi memang jauh banget perbandingannya ya. Dan kalau kalian lihat grafiknya sendiri untuk SSD tim Cardio Zero Z330 itu grafiknya itu stabil banget. Kalau kalian lihat untuk SSD M.2 Toshiba yang saya gunakan itu grafiknya ya ampun naik turun gak jelas pak. Jadi memang untuk stabilannya SSD dari tim grup ini Cardio Zero Z330 ini mempunyai kestabilan yang sangat bagus bre. Oke, selanjutnya kita lihat untuk benchmark dari AS SSD ya, dimana untuk speed read-nya sendiri itu tembus sampai 1863 MB per second. Sedangkan untuk SSD M.2 Toshiba yang saya gunakan itu cuma tembus sampai 500 MB per second aja. Untuk speed rate-nya sendiri itu tembus sampai 1134 MB per second. Sedangkan untuk SSD M.2 Toshiba yang saya gunakan itu cuma tembus 234 MB per second untuk rate-nya sendiri. Jadi memang untuk perbedaannya itu sangat jauh sekali gitu kan. Nah, pengetesan yang terakhir ini saya tes untuk copy file data COD Warzone, dimana kalian tahu COD Warzone itu punya size sekitar 108 GB. Gokil, gede banget 108 GB. Jadi saya tes copy dari harddisk ke SSD tim grup Cardio Zero Z330 ini. Setelah saya lihat itu bener-bener stabil banget ya bre, nggak naik turun. Jadi memang stabil sekitar 150 MB per second, 150 MB per second. Jadi memang stabil banget untuk copy file sebesar 108 GB dari file COD Warzone. Gila sih. Jadi memang untuk stabilannya SSD tim Cardio Zero Z330 ini sangat bagus sekali untuk stabilannya. Oke, yang terakhir ini saya bakal tes atau saya bakal kasih tahu untuk suhunya, karena memang di awal saya udah bilang bahwasanya SSD dari tim grup ini mempunyai cooling yang sangat bagus, dimana ada dua lapis. Yang pertama itu lapisan grafin dan yang kedua itu lapisan cover cooling. Jadi memang suhu yang dihasilkan lebih adem lagi dibandingkan dengan SSD M.2 yang tanpa menggunakan heatsink. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk suhu idle-nya SSD Cardio Zero Z330 ini untuk suhu idle-nya berkisaran 46 derajat Celcius, sedangkan untuk SSD M.2 Toshiba yang biasa suhu idle-nya di 49 derajat Celcius. Kalau misalkan kalian lihat suhu maksimalnya untuk pengetesan Crystal Disk Mark untuk SSD Cardio Zero Z330 ini suhu maksimalnya berkisaran di 66 derajat Celcius, sedangkan untuk SSD M.2 Toshiba yang bisa digunakan itu suhu maksimalnya bisa menyentuh sampai 71 derajat Celcius. Dimana ini untuk perbedaan suhunya sekitaran 5 derajat Celcius ya, dan itu sangat bagus sekali. Dimana untuk harga yang diberikan itu ya bisa dibilang nggak jauh beda dengan SSD M.2 biasa yang memang belum menggunakan heatsink tambahan gitu loh bre. Nah, kesimpulannya gimana menurut saya mengenai SSD dari tim grup ini, yaitu SSD Cardio Zero Z330. Di harganya untuk kapasitas atau size yang 256 GB itu sekitar 740.000. Menurut saya memang SSD ini sangat cocok sekali digunakan di laptop yang memang kalian tuh belum menggunakan SSD NVMe, ataupun kalian pengguna PC yang memang motherboardnya itu belum mempunyai heatsink bawaan di motherboardnya. Karena memang motherboard yang saya gunakan ini ASRock B450 MHDV itu belum mempunyai heatsink bawaan motherboardnya di bagian M.2 slotnya gitu loh. Ini sangat cocok sekali. Jadi kalian tuh tidak perlu khawatir yang namanya suhu kepanasan, karena memang SSD dari tim grup ini sudah mempunyai cooling yang sangat bagus gitu loh bre.
Oke bre, sebelum video ini berakhir, saya mau kasih tahu dulu bahwasanya Team Group beserta 5 tektuber lainnya, salah satunya adalah Kudetek, kedua adalah Sekilas IT, Ars Media, ST Media, dan Not Review itu sedang mengadakan giveaway, di mana hadiahnya adalah SSD M.2 NVMe dari Team Group ini. Dan cara ikutan giveaway-nya gimana bang? Kalian langsung baca aja di deskripsi gimana cara ikutannya. Pastikan kalian mengikuti semua yang udah dianjurkan oleh Team Group yang ada di deskripsi gitu lah bre ya. Jadi mungkin itu aja video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.